Bapa di dalam surga, berilah kesadaran keinsafan rohani kepada kami, sehingga dengan mempersiapkan telinga dan hati kami menanti firman Tuhan, Tuhan berilah kasihan kepada kami. Jadikan kami anak yang taat, anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang menanti kehendak Tuhan, yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan, yang hidupnya berubah mirip Tuhan, sehingga kami menjadi anak yang berguna di dalam kerajaan Tuhan. Berkatilah berita yang kami terima hari ini. Terimalah persembahan, pujian, dan doa kami masing-masing. Ampunilah segala dosa kami. Berkatilah hari depan kami. Dalam nama Yesus Kristus, menebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita bicara tentang penghakiman Tuhan di dalam Alkitab. Setiap kali mengandung hal yang menakutkan, peringatan, pengajaran, dan hal-hal yang kita perlu sadar, mengerti, dan taat kepada Tuhan. Karena hidup di dalam dunia ada hubungan erat antara kita dengan Sang Pencipta kita, yang juga adalah Sang Pengasih sayang, sekaligus Sang Penghakim, Penghajar, Pengganjar, dan Pemimpin hidup kita. Berbeda dengan mereka yang tidak kenal Tuhan. Mereka tidak mau tahu, tidak mau peduli apakah perasaan Tuhan terhadap mereka, apakah tindakan Tuhan selanjutnya terhadap hidup hari depan mereka. Mereka seperti orang yang tidak mempunyai pengertian, hidup di dalam ketidaksadaran. Sampai penghakiman terakhir datang sudah terlambat, dan tidak ada orang yang bisa merubah nasib di dalam kekekalan. Mari kita sadar sebelum itu. Mari kita menjadi peka sebelum hari itu. Mari kita menjadi orang yang dengan penuh perasaan takut dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini kita berkhotbah tentang bagaimana memandang orang lain, khususnya yang hidup bersama kita di bawah satu atap. Bagaimana istri memandang suami? Bagaimana suami menilai istri? Apakah karena kita sudah menjadi suami istri sudah sehati? Tidak. Banyak orang hidup sendiri-sendiri. Maunya orang lain ikut perasaan dia, pengertian dia, kehendak dia. Kalau bisa istri menguasai sepenuhnya suaminya seperti budak dia. Kalau mungkin istri sebagai budak seks suami, diperkosa, dipermain semau dia. Ini bukan kehendak Tuhan. Hari ini kita mau berkhotbah tentang karena suami cinta Tuhan, istri menghina suami. Ini sering terjadi di dalam gereja. Karena istri mencintai Tuhan, suami menghina istri. Ini sering terjadi di dalam gereja. Di dalam keadaan tidak sehati seperti ini. Mengapa masih menjadi suami istri? Karena 3 hal melarang. Pertama, takut dibuang masyarakat. Keluarga yang pecah, dihina di sini sana. Takut merusak anak-anak. Suami istri sudah tidak beres, tapi ketakutan anak dihina, mereka pura-pura menjadi beres. Tapi tidak ada kesehatian, tidak ada sukacita. Karena ketakutan secara agama, maka mereka secara diam-diam kelihatan seperti masih baik-baik. Saya makin memikirkan firman Tuhan, makin memikirkan nasib manusia, makin takut. Saudara-saudara, kita sangat perlu firman Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap minggu. Berbahagialah orang yang hidup berdasarkan prinsip yang sama. Takut kepada Tuhan, mencintai yang dicintai Tuhan, membenci yang dibenci Tuhan,
menghendaki yang dihendak Tuhan, merencanakan yang direncana Tuhan, menjalankan di dalam jalan Tuhan. Tetapi susahkah mencapai ini? Susah sekali. Gampangkah kita berbicara? Gampang sekali. Apa kita sungguh-sungguh menjadi keluarga yang bahagia? Yang dicintai suamimu, kamu bisa cinta. Yang dihendaki istrimu, kamu bisa hendak. Cinta suamimu, cinta apa? Cinta istrimu, cinta apa? Kalau yang dicintai di dalam kehendak Allah, engkau tidak boleh tolak. Meskipun pikul salib berat. Saudara-saudara, hari ini penghakiman datang kepada seorang istri yang menghina suami. Saya kira khotbah seperti ini jarang dikhotbahkan di dalam gereja lain. Semua tema yang saya pilih itu sangat-sangat faktual. Tetapi sulit disadari oleh manusia biasa. Dan banyak pendeta juga tidak melihat, tidak memperhatikan dan tidak menganggap itu penting. Sebab itu kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Kiranya semua bisa menginsyafi apa yang Tuhan mau kita sadar, yang mau kita mengerti. Mari kita bersama-sama membaca kitab 2 Samuel pasal ke-6. 2 Samuel pasal ke-6. Kita akan membaca dari ayat 16 sampai akhir. Minta pendeta Ivan Kristiono naik ke atas membaca ayat-ayat tersebut kepada kita semua. 2 Samuel pasal ke-6. Mari kita membacanya. Dari ayat 11 ya Pak? 16. 2 Samuel 6 ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan pada para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Sangat pendek pembacaan, tetapi sebenarnya sangat menakutkan. Dari hati seorang menilai suaminya, yang lihat itu Tuhan, dan dia menjatuhkan hukuman kepada perempuan yang menghina yang dipilih oleh Tuhan, dan dia tidak beranak, tidak berbagian di dalam rencana keselamatan Tuhan untuk seluruh dunia sampai mati, sampai selama-lamanya. Loh, menghina suamiku kan urusan saya. Apa hubungan dengan Tuhan? Kan dia suamiku.
Aku kan sama dia sama rata. Aku berhak untuk menilai dia sesuai keadaan pendapatku. Kenapa seorang raja tari-tari, loncat-loncat sampai kelihatan mungkin bagian bawahnya? Apakah betul kelihatan bawahnya? Apakah loncat-loncat itu berarti melanjangkan diri? Itu hanya nilai seorang perempuan yang semaunya sendiri mentafsir. Biasa perempuan mau suaminya itu gagah, rapi, saben hari mandi dengan bersih, kumis dicukur dengan bagus, pakaiannya sangat rajin, bersih, tidak kotoran. Suaminya harus duduk di atas tata. Kalau bisa tetap berwibawa sebagai suami yang menjadi raja. Lebih tinggi, lebih hormat daripada laki orang lain. Karena saya istrinya. Ini semua hal terjadi setiap hari di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi kalau lihat suamimu kurang bersih, kurang rajin, pakaiannya ada sedikit sobek, ini mempermalukan saya. Saya tuntut suami harus beres, harus bagus, harus bersih, harus rajin. Pakaiannya harus bagus, harus kelihatan berwibawa. Ini tuntutanku. Engkau baru boleh menjadi suamiku. Tetapi tidak diketahui. Kenapa suami itu loncat-loncat? Loncat-loncat karena ketakutan. Ada cicak, ada binatang yang dia ketakutan. Atau loncat-loncat karena dia sedang mau gerak badan atau sedang berolahraga. Loncat-loncat karena dia sedang senang-senang kelihatan wanita orang lain. Atau loncat-loncat karena bersuka cita di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan gereja harus loncat-loncat tari-tari. Tapi melalui Daud loncat-loncat membuat peraturan semua gereja kalau nyanyi mesti loncat-loncat, mesti tari-tari. Itu tidak benar. Melalui satu ayat membuat peraturan suruh semua orang Kristen mesti seperti itu baru ada Roh Kudus. Itu tidak benar. Tapi kali ini hanya satu kali seorang paling berkuasa, seorang paling tinggi jabatan loncat-loncat seperti orang yang tidak teratur. Diizinkan dicatat di Alkitab. Apa artinya? Dan hal ini apakah mungkin diizinkan Tuhan menjadi penghinaan perempuan kepada suaminya? Saya tidak usah kasih jawaban. Engkau baca sendiri ayat terakhir. Sejak itu Mikal tidak mengandung, tidak mungkin melahirkan, dan tidak ada anak, tidak keturunan sampai mati. Saudara semua orang yang mau menikah, saya kalau mungkin ada di Jakarta pasti saya tiba sebelum mereka melangsungkan pernikahan, saya doakan. Saudara semua yang sudah nikah mengetahui kebiasaan saya. Bagaimana sibuk saya datang kepada suami istri yang mau nikah dan berdoa bagi mereka. Dan dalam doa saya selalu 3 hal. Supaya mereka saling mengasihi, saling menghormati, dan mereka boleh menikmati cinta kasih abadi dari Tuhan. Kedua, kalau Tuhan mengizinkan berilah keturunan yang beribadah. Berilah orang tua yang menikah, mengandung, melahirkan anak, menjadi orang diberkati oleh Tuhan dengan ada keturunan. Ketiga, saya berdoa supaya papa mama yang dari kecil jerih payah membesarkan mereka sampai dewasa mendapat hibur pada hari ini melalui kemuliaan Tuhan di dalam upacara pernikahan ini. Lalu saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak mungkin menghadiri setiap pernikahan. Tapi kalau mungkin saya hadiri doa untuk minta syafaat kepada semua orang yang saling mencintai dan dipernikahkan di dalam gereja. Mikal tidak dapat berkat ini. Mikal tidak mungkin mengandung karena hukuman Tuhan.
Karena apa? Karena satu kali dia di dalam hatinya menghina suaminya. Jangan kira engkau terhadap suamimu mau apapun engkau boleh jalankan. Kalau Tuhan mengizinkan seorang suami melihat, memandang dan memilih engkau, itu karunia Tuhan karena dia seorang laki-laki yang akan menjadikan engkau nenek moyang dari ribuan orang. Kalau ada laki, perempuan tidak akan hamil. Kalau ada perempuan, laki tidak dapat keturunan. Satu rahasia paling besar laki-laki mencintai seorang perempuan. Berkat yang paling besar kalau setianya sampai akhir tidak menyeleweng. Dan engkau harus menghormati Tuhan. Menghargai pernikahan. Membersihkan tempat tidur. Jangan berzina. Jangan melawan kaidah-kaidah yang Tuhan tetapkan. Alkitab mengatakan pernikahan setiap orang harus menghormati. Kalimat paling penting. Pernikahan jangan menkotorkan tempat tidurmu. Kalimat kedua yang paling penting. Setelah engkau berzina, engkau akan dihukum oleh Tuhan. Itu kalimat ketiga yang paling penting. Di dalam pernikahan tidak ada kalimat lebih penting dari tiga kalimat ini. Biar setiap pria tunduk kepada firman Tuhan. Biar setiap wanita hargai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Setiap keluarga di dunia menjalankan kehendak Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang betul-betul takut kepada Tuhan baru mungkin melakukan tiga hal ini. Sebelum nikah, jangan pegang tubuh perempuan. Jangan mensetubui dia di luar kesucian. Setelah nikah, jangan lagi pandang perempuan yang lain. Jangan lagi menginginkan seks dengan wanita kedua. Barang siapa yang sungguh-sungguh menjalankan semua prinsip ini, seumur hidup tidak mungkin dijalarkan atau menerima penyakit kelamin. Inilah sesuatu perintah Tuhan yang tidak tertulis, tapi terbukti oleh kedokteran. Orang yang tidak pernah ganti pasangan, tidak pernah setubuh dengan orang ketiga, orang itu seumur hidup tidak mungkin mendapatkan penyakit kelamin. Penyakit kelamin kalau sudah tiba kepadamu, alat kelaminmu akan pelan-pelan hancur. Akan luka, akan infeksi, akan berniat nanah, akan menjadi penyakit yang paling sulit ditolak. Dan itu adalah hal yang sekaligus sakit, sekaligus malu membicarakan ke orang lain. Kalau orang lain bilang, engkau ini hari kurang enak, sakit apa? Sakit mata. Ngomongnya enak. Hari ini engkau sakit-sakit apa? Sakit tangan, sakit otot, sakit kepala, semua bisa dibicarakan. Tapi hari ini engkau sakit apa? Sakit kelamin. Kenapa? Bengkak, bernanah. Sekarang sudah sangat sakit, pedih karena sakit kelamin. Engkau malu katakan orang lain, itu akan tanggung salib yang tidak ada pahalanya. Tanggung penyakit yang tidak ada kehormatannya, menanggung hukuman yang tidak ada jalan keluarnya. Manusia mendapatkan penyakit sipilis mulai daripada kira-kira 2 bulan. Magellan keliling dunia, kembali ke Portugis, naik darat, lalu pulang senang ketemu istri. Berhubungan seks dengan nyonyanya sendiri, dia kira sudah enak. Lalu dia hubungan seks sama pelacur yang lain. Mulai penyakit menjalar di Eropa. 2 bulan seluruh Eropa dapat penyakit kelamin. Sipilis. Lalu tidak ada obat. Dokter tidak bisa mengobati. Tidak ada injeksi, tidak ada pil, tidak ada pengobat apapun yang berhasil. Tuhan membiarkan manusia menderita penyakit di alat kelamin yang di dalamnya paling banyak syaraf di seluruh badan.
Karena alat kelamin memberikan kenikmatan yang paling besar di dalam seluruh tingkah laku hidup kita. Maka alat kelamin harus mempunyai syaraf yang paling rumit. Hanya selain mata, alat kelamin yang paling banyak syaraf. Tetapi kalau alat kelamin kena infeksi, kena sipilis, kena penyakit kelamin, itu deritanya adalah yang paling susah ditahan, yang paling malu dikatakan, dan paling sakit yang bisa diderita. Berapa lamakah manusia mendapatkan penyakit kelamin tidak ada obat? 500 tahun sampai 1928 baru ditemukan obat penisilin supaya bisa melepaskan manusia dari sengsara penyakit kelamin itu. Setelah 500 tahun baru ada jalan keluar. Ini hukuman Tuhan terhadap manusia yang paling lama. 5 abad tidak ada yang bisa tolong. Lalu sudah sakit kelamin, tidur lagi istri, menular ke istri. Engkau ambil daripada racun, daripada virus, daripada bakteri sakit kelamin, daripada pelacur. Lalu engkau mencelakai istri sendiri. Sesudah itu engkau pergi perempuan lain lagi, engkau menyakiti, menular kepada wanita yang lain. Wanita itu tidur sama suaminya, menyakitkan, menular ke suami. Suami cari pelacur lain. Dengan demikian dunia di dalam 2 bulan seluruhnya hancur jebol. Saudara-saudara, engkau waktu main seks enak berapa menit? Waktu kena, engkau kena seumur hidup. Upah dosa adalah maut. Siapa lebih suci dari Tuhan? Siapa lebih adil dari Tuhan? Siapa yang lebih menjalankan hukuman? Dan siapa yang bisa lepas hukuman dari Tuhan? Tuhan bilang, tunggu ya, obatnya tidak ada. Saya mendidik umat manusia. You baru tahu mengapa saya suruh orang Israel membasmikan 7 orang-orang suku di Kanaan. Basmi mereka, matiin mereka, bunuh semua mereka, jangan tinggal satu. Karena mereka melakukan seks di dalam rumah sembahyang mereka. Mereka menggabungkan agama dan kenikmatan berhubungan seks laki perempuan tidak terbatas. Itulah sebab kalau saya tidak bunuh bangsa-bangsa ini, mereka bikin seluruh umat manusia mati. Itu bukan kekejaman Tuhan, itu cinta kasih Tuhan. Demi mengasihi seluruh umat manusia, Tuhan harus menjalankan penghakiman seperti itu. Engkau yang tidak mengerti Alkitab, taunya kritik Tuhan. Kenapa Tuhan begitu kejam? Kenapa cinta Tuhan tidak memberikan pengampunan kepada mereka? Tuhan berkata, upah dosa itu maut. Daripada saya mematikan seluruh umat manusia, biar saya menghukum 7 suku supaya mereka mati. Sehingga hukuman mati tidak timpa kepada seluruh bangsa di dunia yang saya cipta menurut peta dan teladan saya. Saudara-saudara, kamu menghina suamimu karena apa? Karena dia cinta Tuhan. Awas. Barang siapa yang menghina orang yang cinta Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Engkau cinta suamimu karena suamimu kurang cinta kamu. Engkau benci suamimu karena suamimu mencintai orang lain. Kalau dia mencintai perempuan yang najis, engkau perlu membenci dia. Tapi kalau dia mencintai orang yang cinta Tuhan, engkau tidak seharusnya campur tangan. Tapi engkau harus bersama dengan dia mencintai orang yang dicintai Tuhan. Daud mencintai Tuhan. Daud dibenci oleh Saul. Itu tidak lumrah. Karena benci Saul kepada Daud tidak beres. Dia benci Daud karena Daud mungkin menjadi raja. Ini mengancam kedudukan dia yang sudah menjadi raja. Yonatan mencintai Daud. Sampai Yonatan mencintai Daud
seperti mencintai jiwa sendiri. Dan Yonatan mencium Daud, dia mencintai Daud seperti cinta seorang suami sama istri. Tetapi dia tidak berzina, tidak berdosa. Dan dia melihat Daud dipilih oleh Tuhan. Saya harus mencintai dia. Yonatan tidak pernah ditegur oleh Tuhan. Dia juga bukan orang homo. Tapi banyak orang mungkin pakai kasus Yonatan sama Daud lalu membela diri karena mereka mau melakukan seks antara pria dan pria. Alkitab catat semua ini. Mari kita jangan sembarang tafsir. Yang sembarang tafsir mungkin dapat hukuman dari Tuhan. Cinta kasih manusia kepada manusia sebenarnya harus melampaui seks. Jangan hanya perempuan engkau cinta. Jangan hanya kalau laki engkau tak boleh cinta. Itu bukan prinsip Alkitab. Mencintai dengan tidak lewat batas. Mencintai dengan sungguh-sungguh suci dan berjalan di dalam kehendak Tuhan Allah. Itulah yang diajarkan oleh kitab suci. Saudara-saudara, waktu tabut Tuhan kembali ke kota Daud. Waktu peti perjanjian yang ditawan oleh orang Filistin sekarang kembali kepada Israel. Itu hal yang kecil atau besar? Silakan jawab. Nasib Israel tergantung janji Tuhan dengan umatnya. Janji Tuhan dengan umatnya dinyatakan di dalam satu lambang peti perjanjian. Ini yang maha kudus. Ini yang maha penting di dalam nasib Israel. Di dalam hari depan umat Tuhan. Hal ini hilang, sedih luar biasa Daud. Tabut diambil musuh. Israel mau bersandar kepada siapa? Bagaimana membuktikan Tuhan berada di tengah-tengah bangsanya? Bagaimana membuktikan Tuhan masih mencintai orang-orang yang milik dia? Itu sebab Daud sangat sedih kalau tabut itu hilang. Sama dengan itu, Daud sangat senang kalau tabut itu kembali kepada Israel. Yang dia senang, Tuhan menyertai. Yang dia sedih, Tuhan meninggalkan. Apa salahnya Daud? Pada waktu tabut balik ke Israel, maka Daud langsung turun dari kamarnya, keluar dari tempat tinggalnya, maju ke depan, bertari-tari, menyatakan sukacitanya dia. Ini salah apa? Tetapi istrinya Mikal, seorang anak Raja Saul yang didapatkan sebagai istri Daud melalui perang sama 100 orang Filistin. Saul berkata, aku akan memberikan anakku kepada orang yang bisa membunuh Goliat. Saul setelah menjanjikan itu, setiap orang kepingin, tapi tidak ada orang berani melawan Goliat. Jenderalnya tidak berani. Saul sendiri tidak berani perang dengan Goliat. Tapi anak kecil Daud mengatakan, aku pergi. Aku harus membunuh orang itu yang tidak bersunat, yang kurang ajar, berani berteriak dan menghujat Allah Yehova, Tuhan Israel. Yang bikin Goliat mati bukan Saul, bukan raja, bukan jenderal, tapi anak remaja yang namanya Daud. Waktu dia kembali dengan pisau Goliat, memotong kepala Goliat, mengambil kepala itu bawa pulang dengan berat, datang kepada Saul. Di tengah-tengah jalan, orang-orang Israel yang perempuan semua berteriak, hore, Goliat sudah mati. Saul raja kita hebat, bisa membunuh ribu-ribu. Tetapi Daud lebih hebat, bisa membunuh laksa-laksa. Kalimat ini berteriak, semua nyanyi. Saul bunuh ribu-ribu, Daud bunuh laksa-laksa berpuluh-puluh ribu. Kalimat ini didengar masuk telinga Saul. Hah? Mereka memuji Daud,
lebih dari memuji saya. Kalau demikian, ini pengancam. Daud berada di dunia menjadi musuhku, menjadi pengancamanku, karena dia pasti besok merebut kerajaanku, mengganti aku menjadi raja Israel. Saat itu siapa saya? Apa gunanya saya hidup di dunia? Cilaka. Mulai hari itu semua mencinta Daud, Saul membenci Daud. Mulai itu semua mencintai yang dicintai Tuhan, sama Saul membenci yang dicintai Tuhan. Timbullah kesulitan di dalam hati Saul, lalu mempengaruhi sekeluarganya, lalu mempengaruhi seluruh masyarakat, mempengaruhi seluruh negara. Karena hari itu ada orang yang mencintai Daud seperti Tuhan mencintai Daud, namanya Yonatan. Ada orang yang membenci Daud sebagaimana Allah mencinta Daud, itu namanya Saul. Keluarga dari Saul mulai berantakan. Anak mencintai Daud, mencintai yang dicintai oleh Tuhan. Papa membenci Daud, membenci yang dicintai oleh Tuhan. Keluarga Saul mulai pecah retak. Dan Yonatan tetap menghargai Daud, mencintai Daud, berjanji dengan Daud, bersumpah dengan Daud dengan kalimat, kau pasti dari raja, aku pasti jadi perdana menteriku. Kalimat pertama itu kehendak Tuhan, kalimat kedua pengharapan daripada manusia. Kehendak Tuhan terjadi, pengharapan manusia tidak. Akhirnya Yonatan setelah Daud menjadi raja tidak menjadi perdana menteri, tapi dia dibunuh. Pimpinan Tuhan ada sesuai kehendak Tuhan sendiri, bukan sesuai dengan keinginan atau pengharapan kita. Tapi Daud janji dengan Yonatan, setelah Yonatan mati, anaknya, cucunya tetap diberikan hormat dan anugerah yang baik daripada Daud. Daud seorang yang luar biasa agungnya. Dia kalau sudah berjanji, dia jalankan. Kalau dia mengasihi, dia terus pelihara cintanya. Dia seorang yang agung sekali. Tetapi saudara-saudara, Yonatan harus mati pada waktu Tuhan tentukan nasibnya. Ini semua cerita di dalam Alkitab. Kita membaca dengan teliti. Atau Allah itu Allah yang ajaib sekali. You love whom God loves, you will be blessed. You hate whom God loves, you will be punished by God. Mencintai yang Tuhan cintai, itu tugas kita. Membenci yang Tuhan cintai, mencelakakan kita sendiri. Cerita berjalan terus, sejarah berlangsung terus. Hari, matahari, setiap hari berputar terus. Dan sejarah akan mengatakan kepada kita, segala sesuatu ada akibatnya. Pada waktu Daud tari-tari, mungkin tarinya terlalu kencang, sehingga roknya dia terbuka. Lalu si Mikal dari jendela lihat ke bawah. Mungkin Daud tari-tari, yang lihat Daud di bawah kok. Dia di atas, dia mana tahu kalau orang lihat tidak. Mungkin dia punya gaun itu berterbang, kelihatan alat kelaminnya. Dia langsung mengambil kesimpulan, Raja Israel tidak tahu malu, tari-tari, menelanjangkan diri di hadapan perempuan-perempuan yang rendah. Dia menghina, mengkritik, dan memberikan devaluasi. Dia tidak menilai kehormatan Daud sebagai raja. Tuhan yang lebih tinggi lihat lebih jelas daripada dia yang dari jendela lihat Daud yang tari. Dia menghina suaminya, tidak bicara. Jangan kira engkau tidak bicara, engkau tidak bersalah. Apa yang kau pikir di dalam hatimu tentang suamimu, tentang istrimu, semua Tuhan tahu. Dan hukuman Tuhan tiba, meskipun engkau tidak bicara apa-apa, cuma di dalam hati. Saya tidak ngomong kok, saya cuma menilai di dalam hati. Tuhan adalah Tuhan yang melihat ke dalam hati. Saya tidak bicara. Saya bicara bukan ini. Jangan menyangkal. Saudara-saudara, semua yang kau bicarakan, kalau kita kurang tepat, Tuhan akan memberikan
penghakiman sesuai dengan penilaian Tuhan sendiri. Jangan kira Tuhan itu buta, Tuhan tuli atau Tuhan tidak tahu. Saudara-saudara, saya mau bicara dengan saudara tentang beberapa hal yang penting, yaitu bagaimana kita menilai orang lain. Kita menilai suami dengan standar apa? Dengan kriteria apa? Suamiku orang hina. Kenapa? Papanya orang miskin. Jangan menghina orang karena keluarganya miskin. Tuhan sanggup membuat orang miskin itu menjadi orang paling kaya di dunia. Tuhan sanggup membuat orang yang hina menjadi raja yang paling tinggi. Saya tidak berani menghina orang miskin. Saya tidak berani menghina laki-laki yang dari kecil miskin. Saya sendiri miskin. Meskipun sebelum saya kematian ayah saya salah seorang paling kaya di kota Xiamen. Kalau sekarang engkau pergi ke Xiamen, engkau melihat kuburan yang paling besar. Itu kuburan papa saya. Papanya papa sama anak-anak papa. Semua ada kuburan besar termasuk kuburan saya. Kedua dari belakang. Sebagai anak laki-laki. Papa saya mempunyai 14 anak laki-laki. Dari istri pertama yang akhirnya meninggal, dia nikah lagi. Semua itu ada kuburannya, termasuk kuburan Stephen Tong besar. Saya memang dilahirkan waktu papa saya masih kaya sekali. Tapi 3 tahun sesudah saya dilahirkan, papa saya meninggal. Ekonomi langsung drop, langsung hancur. Peperangan dengan Jepang meletus. Dan rumah 24 yang 3 susun, setiap rumah belasan kamar tidak bisa jual. Mama saya dengan menderita, bekerja berat, bikin pakaian orang lain, mendapatkan sedikit uang, membesarkan anak. Dengan air mata minta Tuhan, besarkan anak-anak yatim ini supaya boleh menjadi orang berguna. Tuhan dengar doa dia. 7 anak laki-laki yang dilahirkan oleh mama saya, 5 jadi pendeta, memecahkan rekor di seluruh Tiongkok dalam sejarah kekristenan. Dan 1 keluarga yang menghasil pendeta paling banyak, itu keluarga saya. Dan di antara 5 pendeta, saya yang diberi berkat paling besar, membangunkan gereja paling banyak, membangunkan gedung gereja paling besar, dan menjelajah dunia 142 kali, mengabar Injil dengan KKR di dalam 600 kota. Di Amerika paling besar 6.500 orang ikut, di Indonesia paling besar 65.000 satu malam. Ini semua anugerah Tuhan. Tapi Tuhan sanggup menjadi orang paling kaya, menjadi miskin, supaya melatih anaknya jangan dimanja, menjadi hamba Tuhan yang boleh dipakai Tuhan. Tuhan bisa menjadikan orang miskin menjadi besar. Orang yang tidak ada ayah sejak umur 3 bisa bangun gereja seperti ini. Tuhan bisa memutar balik ke nasib orang. Yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin. Yang kere menjadi orang berkuasa. Raja menjadi orang dimasuk penjara. Papanya Stephen Tong adalah seorang kaya yang akhirnya karena perang menjadi miskin. Anaknya mendirikan gereja besar. Ini semua di dalam tangan Tuhan sendiri. Tidak ada yang boleh sombong. Tapi saudara-saudara, jikalau engkau dihina oleh istrimu, kalau engkau dihina karena engkau cinta Tuhan, tidak usah takut. Kalau engkau menghina suamimu, karena suamimu cinta Tuhan, engkau harus takut. Saudara-saudara, Daud adalah manusia. Manusia diperlakukan oleh manusia lain. Itu sesuatu hal yang teka-teki, tidak tahu jawab sebabnya apa. Ada orang dihina karena mukanya jelek. Ada orang dihina karena tindakannya aneh. Ada orang dihina karena jiwanya tidak normal. Ada orang dihina karena tidak berhasil apapun di dalam kerjanya. Saya tidak tahu apa sebab engkau dihina. Tapi Alkitab mengatakan Mikal, istri Daud yang pertama, menghina Daud karena loncat-loncat, tari-tari di hadapan Tuhan.
Apa salahnya loncat-loncat, lari-lari, tari-tari di hadapan tabut yang dikembalikan kepada Israel? Tak tahu. Tapi dia mengetahui, suamiku kok hari ini tidak tahu kewibawaannya. Suamiku sebagai raja kok seperti mentontonkan diri sampai seperti orang telanjang di hadap perempuan-perempuan yang hina. Suami kayak gini tidak patut menjadi suamiku. Dia menghina. Setelah dia menghina, apa yang terjadi? Tuhan marah. Bukan marah kepada suaminya, marah kepada dia. Banyak orang kira yang dihina harus dihina oleh Tuhan. Banyak orang kira yang dicintai harus dicintai Tuhan. Tidak. Yang kau cintai mungkin kebencian Tuhan yang kau tidak sadar. Yang kau benci mungkin yang dicinta Tuhan, tapi engkau tidak sadar. Cilakalah kalau pandangan Tuhan berbeda dengan kita, tetapi yang salah adalah kita. Inilah kasus Mikal. Penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan kepada Firaun, matikan mereka di Laut Kolsom, Laut Merah. Hukuman Tuhan kepada seorang anak putri raja yang menjadi istri Daud, bikin dia mandul, tidak ada keturunan untuk selama-lamanya. Mengapa? Susah mengerti kehendak Tuhan, bukan? Inilah perlunya kita dengar firman. Dan orang yang berkhotbah harus hati-hati memberi penjelasan kitab suci, sehingga tidak menyeleweng daripada makna sesungguhnya, sehingga gereja boleh dididik di atas fondasi kebenaran yang benar. Saudara-saudara, kalau yang khotbah sembarangan, yang ngerti Alkitab salah-salah, yang dikhotbahkan menyeleweng, gereja Tuhan akan dihancurkan dengan ajaran yang tidak benar. Tapi gereja Reform Injili tidak boleh terjadi hal ini. Kita mempetik, kita memilih, kita menjelaskan setiap ayat melalui eksposisi. Kita memberikan petikan, kita memberi pilihan di dalam khotbah yang bersifat tematik. Semua kitab tafsiran tentang Roma, Efesus, Yohanes itu expository. Khotbah tentang penghakiman Tuhan, ini semua tematik. Penghakiman di Sodom Gomora, penghakiman di dalam Firaun dan Egypt, penghakiman di dalam tanah Israel, penghakiman kepada Raja Saul, penghakiman kepada Mika. Ini tematik. Dari melalui satu tema, satu bagian, kita mengulas, kita menjelaskan dalamnya, sedalam-dalamnya. Sebagai manusia tidak mungkin kita lepas dari dipandang oleh orang lain sebagai siapa. Waktu engkau dipandang tinggi, kelebih-lebihan, engkau tidak patut menerima pujian-pujian itu, tapi hatimu senang. Karena waktu kita dikritik, dihakimi oleh banyak orang yang membenci kita, kita hatinya sangat sedih dan kita sangat susah, tidak bisa terima. Itu bukan soal terakhir. Soal terakhir, bagaimana Tuhan melihat tanggapan orang tentang engkau. Dan Tuhan bagaimana melihat tanggapan engkau terhadap orang lain. How do people appreciate you? How do other people evaluate you? And how do you estimate yourself? Semua akan dihakimi oleh Tuhan. Pertama, Daud dipandang oleh papanya sebagai siapa? Kedua, Daud dipandang oleh kakaknya sebagai siapa? Ketiga, Daud dipandang oleh Samuel sebagai siapa? Keempat, Daud dipandang oleh rakyat Israel sebagai siapa? Kelima, Daud dipandang Saul sebagai siapa? Keenam, Daud dipandang istrinya sendiri sebagai siapa? Ini semua tercatat di Alkitab. Yesai, papanya Daud, menikah dan mendapatkan 8 anak laki-laki. Seperti mama saya mendapatkan 8 anak laki-laki. Sama. Daud terakhir. Saya kedua terakhir.
Daud 8 anak semua hidup, mama saya 8 anak mati 1. Daud terakhir jadi raja, saya kedua terakhir jadi pendeta yang paling besar di antara saudara-saudara saya. Bagaimana dilihat oleh papa, saya tidak pernah mendapatkan penilaian papa terhadap saya. Kecuali sebelum saya dilahir, papa saya memberi perintah kepada mama, jangan lahirkan. Kecuali bunyi malam 12 daripada lonceng sudah berbunyi baru boleh lahirkan. Mama saya kebelet sudah mau melahirkan, tahan setengah mati sampai tang 12 baru lahirkan saya. Waktu itu papa saya mengatakan, anak ini kalau dilahirkan sesudahlah jam 12 malam akan berjaya, kalau belum akan susah. Kalimat itu tidak ada dasar apa-apa. Tapi mama saya ketakutan. Dia tunggu sampai lonceng bunyi 12 kali. Baru dia lega melahirkan saya. Dengan susah payah membesarkan saya di dalam kemiskinan. Saudara-saudara, apakah saya sudah jaya seperti yang diharapkan oleh papa, saya tidak tahu. Tapi di dalam pekerjaan dan kelihatan saya diberkati sampai pergi ke negara paling banyak. Pimpin kebaktian lebih dari Billy Graham 5 kali. Dia 1 tahun bikin 5 kali kebangunan rohani. Kadang-kadang 1 tahun saya bikin 50 kali kebangunan rohani. Saya sangat berjaya di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam beberapa bulan kemudian, mungkin 1 tahun, riwayat hidup saya akan dicetak di dalam bahasa Mandarin, kalau bisa bahasa Indonesia, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk kebutuhan seluruh dunia. Dan tidak lama lagi mungkin saya dipanggil Tuhan meninggalkan dunia, tinggalkan riwayat saya, tinggalkan pekerjaan dan buah pekabaran Injil saya di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita masih berapa kali bertemu seperti ini? Saya masih berapa kali khotbah di tengah-tengah kebaktian seperti ini? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu setiap kali kebaktian, saya menjalankan pimpinan, mengikuti gerakan Roh Kudus, menjelaskan firman untuk mengisi kebutuhan Anda. Papa Daud Yesai mempunyai 8 anak. Saya tidak lihat dia ada pilih kasih, tapi saya lihat dia lupakan yang terakhir, yaitu yang paling dipentingkan oleh Tuhan. Melupakan yang diingat oleh Tuhan, hanya mengingat yang dilupakan oleh Tuhan, itu semua tidak baik. Yang dianggap penting oleh Tuhan atau mempentingkan yang dihina oleh Tuhan, itu juga tidak baik. Yesai melahirkan 8 anak dan masing-masing diberkati, dipimpin dengan baik, dididik dengan ajaran dan pendidikan normal seperti keluarga orang lain. Ini kita bisa lihat dari Alkitab. Diperhatikan oleh seorang nabi namanya Samuel. Sehingga Tuhan suruh Samuel, pergilah ke kota Daud, cari keluarga daripada Yesai, tabiskan satu di anak mereka menjadi raja Israel yang akan datang. Di seluruh dunia ada satu keluarga yang dipilih Tuhan mendapat satu anak menjadi raja. Itulah keluarga Yesai. Samuel dengan gentar, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan, berjalan panjang sampai di kotanya Daud, sampai di kotanya Yesai. Di situ tanya, anakmu di mana? Saya mau tabiskan satu di antara mereka menjadi raja Israel. Oh, pasti anak sulung. Karena Alkitab mengatakan anak sulung itu milik Tuhan. Hei anak sulung, keluar. Anak sulung keluar. Ganteng, gagah, besar, sehat. Lalu Samuel berkata, maafkan, bukan ini. Loh, katanya anak saya ini yang paling besar, paling ganteng, paling sehat. Bukan ini, silakan pergi. Orang itu kecewa. Panggil anak kedua, yang keluar tetap ganteng, tetap tinggi, tetap sehat. Anak Yesai semua seperti pria prawira
yang sangat jantan. Tetapi Samuel berdoa, berkata, bukan ini. 3, 4, 5, 6, 7, semua tidak dipilih. Masih ada anakkah? Bingung papanya. Anak terlalu banyak, susah ingat namanya ya. Bahkan di mana juga tidak tahu. Oh, masih ada. Hari itu nyonyanya tidak muncul. Mama daripada Daud di mana? Tidak catat. Apakah dia masih hidup? Tidak tahu. Karena yang muncul sama papanya, sama Samuel. Oh, masih ada satu anak kecil. Itu masih anak yang disebut sebagai anak biasa, remaja. Itu orang masih belum dewasa. Panggil sini. Meskipun dia remaja. Dia ada di tempat jauh. Tidak apa-apa. Mungkin perlu lama baru bisa kembali. Saya tunggu. Mereka utus orang pergi cari anak yang paling kecil namanya Daud. Daud kira-kira berapa? Mungkin umur 16. Mungkin 18. Mungkin 22. Di dalam Israel tidak ada istilah teenagers. Ada istilah adolescence. Di dalam Israel adalah anak budak sama anak besar. Anak besar karena sudah menikah. Anak budak karena belum menikah. Dan yang disebut teenagers itu istilah orang barat yang tidak ada pada orang Israel. Dari 12 sampai 19 itu anak belasan tahun. Belasan, 12 sampai 19. So lewat dari 12 itu sudah belasan. Sudah lewat belasan itu sudah dewasa. 20. Lalu yang betul-betul dianggap manusia yang sudah matang dewasa, itu yang sudah nikah. Masih ada seorang budak, anak saya yang paling kecil, berada di ladang menggembalakan domba. Panggil dia pulang. Waktu dipanggil, mungkin Samuel harus tunggu 5 jam. Karena jalannya jauh, di tempat di mana padang-padang rumput perlu menjadi makanan daripada domba-domba. Daud, ya, Papa suruh engkau pulang. Pasti saya langsung pulang. Dia menyerahkan dombanya kepada teman-temannya. Dia kembali. Keringat, panas teriak, matahari. Dengan menggeh-menggeh, dia kembali ke rumah. Begitu masuk, Samuel melihat anak budak ini masuk. Hatinya berkata, this is the one God has chosen to be the coming king of Israel people, to replace the King Saul. Inilah satu-satunya yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi harus diurapkan mengganti Saul sebagai raja Israel. Samuel berdiri, Daud sini, lutut. Dia tuangkan minyak daripada horn atau tanduk daripada sapi kepada dia berkata, Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia menurut peta teladannya, utus aku mengurapi engkau menjadi raja Israel. Waktu itu kalau Daud umur 17, dia tidak boleh jadi raja. Tapi statusnya sudah raja. Yang saya mau tanya, adakah anak muda seperti ini, engkau tahu itu kehendak Tuhan, dia mau jadi hamba Tuhan yang besar? Inilah yang saya tunggu. Apakah pendeta memperhatikan anak remaja, anak kecil atau anak-anak yang belum dewasa, mengerti dia dipilih oleh Tuhan? Itu yang saya tunggu. Saudara-saudara, saya terus melihat dengan teliti siapa yang dicintai Tuhan, siapa yang dipilih Tuhan. Kalau dia betul-betul dicintai Tuhan, dipilih Tuhan, saya juga akan mencintai dia, akan mendampingi dia, membesarkan dia, menjadikan dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Inilah tugas yang dikerjakan oleh Samuel. Pendeta seperti ini di mana sekarang? Pendeta yang tidak berani menghina anak,
bahkan menunggu, menemukan, mengkonfirmasikan anak ini adalah anak yang Tuhan mau pakai. Pendeta seperti ini di mana? Saudara-saudara, saya dari generasi pertama penerus akhirnya tidak jadi. Generasi kedua tidak jadi. Generasi ketiga baru saya sadar mungkin salah satu yang menerus. Saya memperhatikan dia dan mendoakan dia. Lalu saya menunggu yang lebih muda lagi. Karena sejarah akan berterus-terus. Sejarah tidak berhenti di dalam saya. Sejarah tidak berhenti di dalam zamannya Saul. Sejarah tidak berhenti di dalam zamannya Samuel. Masih ada yang lain. Satu generasi demi satu generasi. Berbahagialah gereja yang mempunyai pemimpin yang memperhatikan generasi muda, generasi anak, dan menaruh harapan kepada yang akan datang. Tapi Daud itu syaratnya apa kau dipanggil oleh Tuhan? Daud itu dilihat dari mana oleh Samuel? Karena pertama kali ketemu, langsung cinta dia, langsung menghargai, langsung turun ke minyak, mengurapi dia, langsung konfirmasi ini raja akan datang. Tidak gampang menjadi pemimpin seperti Samuel. Meskipun Samuel sendiri mendidik anak tidak sukses, tapi dia menunggu dan mengkonfirmasikan pimpinan Tuhan sangat jelas dan sangat sukses. Saudara-saudara, Papa Daud, bagaimana menilai Daud, itu kita melihat kira-kira begitu. Tidak pilih kasih. Papa yang sangat baik. Dari anak pertama sampai kedua, 3, 4, 5, 6, 7 dikeluarkan. Tetap tak puas. Yang terakhir dipanggil. Waktu itu papanya tidak tahu. Daud juga tidak kembar-kembor. Ini seorang anak muda yang luar biasa. Sangat heran. Dia seorang yang takut Tuhan. Seorang cinta Tuhan. Seorang diberkati oleh Tuhan. Tapi seorang tidak banyak kembar-kembor tentang sendiri. Saya kadang-kadang melihat ada anak yang cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi tidak banyak bicara tentang sendiri. Kalau menemukan anak seperti itu, saya akan memperhatikan dia, mencintai dia, mengharapkan dia dimunculkan oleh Tuhan sebagai pemimpin. Dan saya harus ikut berbagian di dalam menyayangi dan mempersiapkan dia. Ini yang selalu saya cari dan saya lakukan. Saudara-saudara, bagaimanakah kakak-kakak Daud menilai Daud? Mereka semua seperti kakak biasa. Adik yaitu adik, jangan banyak cerewet. Adik masih kecil, jangan ikut-ikut dewasa. Jangan semua mau tahu, kamu cuma adik, tahu enggak? Lu adik gua. Di dalam keluarga, kakak yang berhasil selalu berani dan sembarangan menghina adik. Kakak yang mempunyai keunggulan selalu berani dan selalu mencurigai dan ketakutan disaingi oleh adik dan selalu mempunyai iri hati terhadap adiknya. Kalau salah sangka sudah terjadi di antara saudara, kalau kebencian sudah terjadi antara kakak terhadap adik, kalau curiga dan iri hati sudah terjadi antara yang lebih tua kepada yang muda, keluarga itu tidak tenteram. Di Singapura ada 2 pendeta, 1 kakak, 1 adik. Adiknya lebih bersukses, lebih berkeberhasilan. Kakaknya benci sekali, kakaknya iri hati sekali. Sayangnya mamanya memihak kakak. Maka adik ini tertindas oleh mamanya, oleh papanya, oleh kakaknya. Dan dia sendiri hidup di dalam pikul salib yang berat sekali. Tapi dia diwarisi oleh sinodenya satu bidang tanah paling besar di antara semua pendeta. Tanah yang diwarisi oleh dia 8.000 meter. Jadi hal ini menimbulkan kakaknya lebih benci sama dia. Karena apa? Iri hati. Kalau iri hati dari orang lain gampang ditangkis. Iri hati dari saudara sendiri sulit diselesaikan. Meskipun di dalam kalangan gereja, di dalam kalangan rohani,
Orang yang mencintai orang lain seperti cinta sendiri, seperti Yonatan, itu hampir tidak ada. Itu akan dikritik, bukan saja orang lain, juga orang sendiri. Nah ini caranya, kakak daripada Daud. Pada waktu orang yang namanya Goliat, yang tingginya 3 kepala dari orang biasa, berteriak, datang, perang dengan saya, Israel. Takut sama saya kah? Di mana Allahmu? Apa itu Yehova? Kalau berani keluar, perang dengan saya. Waktu teriakan tantangan daripada Goliat begitu keras dan begitu kejam dan begitu tidak takut kepada Tuhan, semua gemetar. Saul sebagai raja gemetar dan tidak berani keluar. Sabar diri cuma tunggu kalau ada orang pergi perang. Kalau mati bukan saya, pokoknya saya masih raja. Itulah orang egois. Saat itu semua diam-diam. Saul punya baju besi. Dia mempunyai tombak, pedang, perisai, tentara. Tapi dia tidak ada keberanian. Tidak ada iman. Tidak ada sesuatu keberanian bertempur dan ketaatan kepada Tuhan. Simpan di belakang rumah yang temboknya tebal, yang jendelanya bisa lihat. Saban hari dengar teriakan dari Goliat, saban hari lihat tantangan daripada musuh, tapi tidak berani keluar menantang Goliat. Saat itu beberapa kakak dari Daud sedang mengikut prajurit, ikut bala tentara Saul, mau berperang, tapi tidak ada perintah berani keluar. Papa Daud berkata, Daud, tolong bawa makanan ini untuk kakakmu yang berada di dalam batalion keberapa, di dalam tentara Saul. Engkau tolong bawa makanan untuk mereka supaya memperkuat badan mereka. Daud dari kecil taat. Ya Pak, saya pergi. Dia jalan kaki melewati berapa ratus kilometer saya tidak tahu. Dia datang kepada kakak, ini makanan untuk menambah kekuatan tubuhmu yang Papa kirim saya bawa kemari. Oke, saya sudah diberikan makanan. Daud tidak mau pulang. Daud lihat situasi. Kau lihat di mana? Musuhnya di mana? Dia punya batalion berapa orang? Daud perhatikan satu persatu. Kakaknya datang. Pulang. Ada apa engkau di sini? Ini urusan orang dewasa. Kau masih anak-anak. Kau masih remaja. Tidak ada hubungan dengan kamu. Ini tentang militer. Ini tentang politik. Engkau pulang. Tidak usah di sini. Daud tidak jawab. Dia tenang-tenang. Tidak pulang. Dia melihat situasi. Saudara-saudara, kau lihat anak muda, lihat apa? Lihat dia lihat apa? Saya kalau ketemu anak yang saya sayang, saya tanya setiap kalimat sampai tulang sumsum. Dia harus jawab dengan jujur. Baru saya tahu, ini anak mungkin dipilih Tuhan atau tidak. Kalau dia jawab jujur, dan jawabnya sangat jelas, dia orang takut Tuhan. Saya mungkin pakai dia di dalam pelayanan. Apa yang saya lihat, pasti lain sama orang lain lihat. Karena saya lihat apa yang dia lihat. Kalau saya melihat dia adalah orang yang terus lihat pekerjaan Tuhan, saya kira ini orang mau dipakai Tuhan. Ada seorang anak umur 6, orang Iran. Papanya ikut kebaktian di Inggris. Begitu datang, I want to see Stephen Tong. I want to ask question to him. Umur 6 pakai bahasa Inggris. Saya mana bisa tahu ada orang Iran datang ke Indonesia. Ada Iran umur 6 sudah tahu namaku. Ada orang Iran umur 6 maunya ketemu saya. Mau tanya pertanyaan. Orang bilang, Pak Tong, ada seorang anak Iran cari kamu. Siapa itu? Saya tidak kenal. Saya juga tidak kenal. Umur berapa? Umur 6. Saya mana tahu umur 6. Siapa itu? Saya coba panggil dia. Dia datang. Gantengnya luar biasa. Matanya besar seperti neker.
Lalu begitu dia datang. I want to ask you a question. Why Adam was in Eden? Adam ada di Taman Eden. Why there is a snake? Kenapa di Taman Eden ada seekor ular? Wah, saya kaget. Anak orang Iran pertama kali ketemu saya, tanya pertanyaan mengenai ular di Taman Eden. Why you ask this question? Saya tanya, kenapa yang tanya ini? Because I want to know. In the Eden, in the Garden of Eden, why there is a snake? Wah, saya mulai menjelaskan. Di belakang ular ada setan. Apa itu setan? Dia adalah musuh Tuhan Allah. Untuk apa? Untuk mengacaukan manusia. Waduh, hari itu saya kaget. Anak ini lihat apa? Dia dengar cerita dari mana? Dia mengetahui ada ular dari mana? Kenapa begitu tahu ada ular? Dia langsung tanya. Kenapa anak GRI yang umur 6 dah ada satu orang tanya pertanyaan ini kepada saya? Tuhan kirim dari Iran, Persia, datang dari lebih 6.000 kilometer ke Indonesia, tanya pertanyaan kepada saya. Mulai hari itu saya doa, Tuhan, pakailah anak ini menjadi penginjil besar setelah mereka dewasa. Saudara-saudara, saya sampai sekarang menanti siapa yang bisa dipakai Tuhan. Anak mana yang melihat yang Tuhan lihat. Anak mana yang mencintai yang Tuhan cintai. Dan saya kadang-kadang mengasihi mereka lebih daripada mengasihi anak-anak GRI, anak-anak majelis, anak-anak tua-tua, termasuk anak cucu saya. Kalau tidak lebih dekat Tuhan daripada anak seperti itu. Saya foto dia sampai sekarang. Saya masih kadang-kadang lihat anak itu. Tapi tidak pernah ketemu lagi. Apakah papanya masih di Indonesia? Tidak tahu. Saya doakan anak ini besok besar bisa mengerti rencana Tuhan berperang dengan setan. Dan Tuhan mau menyelamatkan dunia. Dan kalau mungkin Tuhan jadikan anak itu penginjil yang besar di dunia. Kira-kira 10-12 tahun yang lalu, saya menemukan seorang anak muda sangat ganteng dan di New York membagi traktat di tengah jalan. Waktu saya khotbah di kebaktian dia di tengah pintu sedang membagikan buku acara kepada orang yang datang seminar itu. Waktu sudah sampai saya mau masuk, dia lewat pintu, dia datang. Pak Stephen Tong, saya mau tanya satu pertanyaan. Bagaimanakah manusia anak muda bisa hidup suci? Tak. Waktu saya lihat pertanyaan itu, saya tahu ini orang mau dipakai oleh Tuhan. Karena Alkitab, Paulus berkata, jadilah suci supaya sesuai dipakai oleh Tuhan. Yang dia tanya pertanyaan ini, bukan bagaimana saya diselamatkan, bukan bagaimana saya boleh kaya. Itu pertanyaan remeh yang tidak berguna. Dia tanya, bagaimana saya boleh hidup suci? Saya memperhatikan dia. Akhirnya saya mengetahui dia baru bertobat. Karena siang malam, satu hari 6 jam dengar khotbah saya. Sebagai seorang pendeta, mengetahui seorang anak di 18.000 kilometer di luar dunia lain. Saban hari dengar khotbahmu. Kamu tidak tersentuh kah? Anak kita sendiri dah tentu rajin seperti itu. Saudara-saudara. Lalu saya ketemu lagi dia kedua kali di Taiwan. Saya tanya, engkau mau ikut saya pergi Indonesia? Mungkin engkau mau sekolah di sekolah teologi Reform Injili? Atau engkau pilihnya Westminster? Kita kasih pilihan. Dia bilang, saya mau datang ke Indonesia. Lalu saya suruh dia bantu bikin museum. Akhirnya saya mengetahui dia selalu bagi traktat di kota New York. Saya bilang, inilah orangnya harus saya pakai untuk dikapin 160 kota. Melalui pengertian anak ini, akhirnya kapin, dia bersaksi 160 kota kepada 650.000 orang. Ini penginjilan terbesar di dalam seluruh hidup saya 65 tahun. 5 tahun ada kesaksian yang memberitakan Injil kepada 650.000. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah
hidup saya atau sejarah penginjilan di seluruh Tiongkok dan Indonesia. Di antaranya 450.000 maju ke depan menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau di tengah-tengah kita ada Daud, kau menemukan tak? Kalau kau menemukan, kau cinta dia tak? Kau cintai dia, kau harapkan dia bersaksi bagi Tuhan tidak? Ini semua di luar kaidah, di luar pengalaman, di luar peraturan. Kalau anak-anak murid kita selesai, sudah berapa tahun baru kita tabis jadi pendeta. Lalu kita suruh dia bersaksi, suruh dia khotbah. Itu ada syarat-syarat. Tapi anak ini memecahkan rekod. Saudara-saudara, waktu Saul menjadi raja, seorang kecil namanya Daud yang menjadi orang dipilih oleh Tuhan. Tapi tidak ada orang lihat kecuali Samuel. Saudara-saudara, bagaimana papa melihat dia? Sudah lewat. Bagaimana kakak-kakak melewat dia? Sudah lewat. Bagaimana Samuel melewat dia? Samuel menemukan dia pilihan Tuhan. Orang seperti Samuel diperlukan di dalam setiap zaman. Bisa menemukan anak muda, menemukan generasi yang lebih kecil, menemukan keturunan kita yang akan dipakai Tuhan. Mari kita munculkan mereka. Keempat, selain Samuel menemukan dia, bagaimana Saul mengenal dia. Saul setelah dengar Saul membunuh ribu-ribu, Daud membunuh raksa-raksa, langsung mengatakan, ini musuhku. Mulai membenci dia. Yang dicintai oleh Tuhan dibenci oleh Saul. Yang dibenci oleh Tuhan dicintai oleh Saul. Saul tidak membunuh orang lain. Satu-satunya yang membunuh, dia benci sampai mati, yaitu Daud. Kenapa engkau dipilih? Berarti saya mau dibuang. Oh, kebencian itu masuk ke dalam sum-sumnya tulang Saul. Dia berkali-kali mau tombak, mau bunuh, mau menghabisi Daud. Tapi Tuhan tidak izin. Saudara-saudara, hari ini saya bicara bagaimana menilai orang lain. Perhatikan, ada orang senang sama kamu, tidak usah terlalu senang. Ada orang benci sama kamu, jangan terlalu takut. Ada orang terus memanja kamu, hati-hati. Kalau ada orang terus mengancam kamu, jangan membenci dia. Karena yang penting bukan orang bagaimana menilai kamu, tapi Tuhan bagaimana melihat kamu. Dan ini tergantung engkau bagaimana melihat yang dilihat oleh Tuhan. The one you see, I also see. The one you love, I love too. The one you hate, I hate also. Inilah menjadi manusia yang sinkron dengan Tuhan. Saudara-saudara, setelah Daud mencintai Tuhan, bertari-tari di hadapan Tuhan, maka yang keenam pihak selain Saul yang mau bunuh dia, yaitu anak perempuan Saul, istrinya, yang menghina dia. Kau hina orang karena apa? Karena dia dicintai Tuhan, cilakalah engkau. Engkau tidak mencintai yang dicintai Tuhan, malah kau benci orang yang dicintai Tuhan. Kerugian bukan Tuhan, yang kerugian kamu sendiri. Karena yang menghina Daud dibuang oleh Tuhan. Yang mencintai Daud dipelihara oleh Tuhan. Yonatan mencintai Daud karena Daud dicintai Tuhan. Yonatan mencintai yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan tidak menghukum Yonatan. Tapi sama-sama anak Saul, Yonatan menghargai Daud, Mikal menghina Daud. Yang menghina yang dicinta Tuhan itu akan dihukum dan dihina oleh Tuhan. Mikal berkata, Raja Israel hari ini tidak malu mentelanjangkan diri di hadapan perempuan. Itu kalimat fitnah. Tidak ada Daud mentelanjangkan diri hadapan perempuan. Tidak ada itu. Daud tidak hal ini sama sekali tidak salah. Dia hanya bertari karena sukacita. Tapi istrinya mempunyai standar yang aneh, mempunyai kritikan yang tidak beres, dan menghina Daud. Dan dia tidak tahu Daud bertari-tari bukan mempermalukan diri, bukan mempamerkan alat kelamin diri, bukan mentelanjangkan diri,
tetapi bersuka cita karena Tuhan, tabut sudah dikembalikan. Kau jangan sembarang menghina suamimu, karena suamimu cinta Tuhan. Kau jangan selalu kritik suamimu, karena uangnya dipakai untuk menolong orang lain. Uangnya dipakai untuk menjadi pekerjaan Tuhan. Uang dipakai untuk mendukung penginjilan. Saudara-saudara, ada orang suaminya suka memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dibenci oleh istrinya. Ada orang yang suka mengikuti pekabaran Injil dan berada di dalam KKR regional. Istri bukan saja tidak mau ikut, tetapi ngomel terus. Hari ini engkau mendapat pelajaran. Yang menghina, yang cinta Tuhan akan dibuang oleh Tuhan. Yang mengkritik, yang bersehati dengan Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Istri, baik-baik menghadapi suamimu. Kalau suamimu tidak berzina, kalau suamimu tidak bersalah, tapi dia lebih mempentingkan pekerjaan Tuhan, dukunglah dia. Yang dia cintai, engkau ikut cintai. Sehati melayani Tuhan, sinkron menjadi hamba Tuhan. Keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan memberkati kita masing-masing. Hari ini Mika dicatat dalam Alkitab. Tidak boleh ada anak. Tidak mungkin ada anak. Karena Tuhan men-stop dia punya kemampuan kelahiran. Tuhan memberhentikan sumber melahirkan keturunan. Di stop dia punya nama. Di stop dia punya bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, manusia menghadapi orang lain, hati-hati. Be careful. Be very, very wise to estimate others, to praise or to curse, to criticize or to proclaim, confirm others' will before God. Tuhan memberkati kita. Daud dan kerajaannya tidak berhenti. Tapi Mika dan keturunannya tidak ada, tidak diberkati oleh Tuhan. Bagaimanakah engkau menilai orang lain, menilai suamimu, menilai istrimu, menilai anakmu yang cinta Tuhan? Jangan karena kemauan nafsumu, engkau kira ini paling betul untuk saya. Engkau sudah mencampur tangani kedaulatan Allah. Akhirnya yang rugi adalah Miriam yang benci kepada Musa, adalah Mikal yang menghina Daud. Tapi Tuhan tidak dirugikan. Penghakiman Tuhan sangat-sangat menakutkan kita, sangat melampaui marifat dan pikiran kita. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang yang mencintai yang dicintai oleh Tuhan, membenci yang dibenci Tuhan, dan sehati dengan orang yang melayani Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Semua tunduk kepala berdoa. Saya minta sekali lagi Ivan naik ke atas. Doa untuk kita setelah khotbah ini selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala. Dan penerangan di dalam hati kami sehingga kami boleh melihat apa yang Tuhan lihat. Tolong kami mengasihi yang Tuhan kasihi. Tolong kami menghormati yang Tuhan hormati, sehingga kami tidak bersalah di hadapan-Mu, karena kami menilai berdasarkan hikmat kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan munculkanlah di antara kami orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari depan. Dan tolong kami melihat sehingga kami boleh berbagian di dalam melatihnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan memberikan tambahan. Daud begitu hebat, tapi dia tidak sadar diri hebat. Daud begitu mencintai Tuhan, tidak rasa diri lebih dari orang lain. Daud membunuh singa, membunuh beruang, tidak pernah diketahui orang lain. Sampai pada waktu Saul tanya, lu berani melawan orang Goliat, raksasa itu? Dia bilang, hambamu waktu dombanya diserang, direbut oleh singa dan beruang, saya mengusir mereka dan saya menyelamatkan
domba kecil dari tangan singa. Itulah saya. Daud orang seperti ini. Siapakah yang menemukan anak muda yang luar biasa cintanya Tuhan, yang sungguh-sungguh merebut orang yang belum Kristen menjadi orang Kristen, menginjili orang sampai bertobat. Mari kita dengan air mata bersyukur kepada Tuhan menerima anak itu. Adakah anak kita seperti ini? Adakah pemuda-pemudi di GRI seperti Daud yang berani melawan singa dan beruang? Banyak orang cuma berani melawan sesama, melawan saudara, iri hati kepada saudara. Banyak orang seperti Miriam, banyak orang seperti Saul. Tetapi Saul berani bunuh Daud dan berani bunuh Goliat. Mari kita balik perang dengan yang rohani, perang dengan musuh Tuhan, bukan perang dengan sesama pendeta, sesama majelis, sesama anggota. Jangan berperang dengan sesama tua-tua. Tuhan memberkati kita.